Yumarsi. Jemaah takziah insyaallah dirahmati Allah. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari lembah kemaksiatan menuju alam yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan iman dan Islam, dan alhamdulillah insyaallah kita segala-gala masuk surga. Karena orang Islam itu insyaallah masuk surga segala. Tapi itulah yang lambat, ada yang cepat. Ada yang babak belur dulu baru masuk surga. Di proses dulu. Jadi segala-gala cepat segala. Amin. Terserah tubuh, nak cepat, nak lambat, pakai tunggu dulu lah. Tapi kalau lah tua seperti Miska ini, insyaallah cepat, karena lah umur 70 tahun ke puncak itu atau 60 tahun, 40 tahun pun kalau sudah banyak ibadah kepada Allah, insyaallah yang dihitung tu yang belakang dia, yang kiat tak ada lagi. Katakan umur 70 tahun masih nak macam-macam, insyaallah tak ada lagi. Ya, tapi yang masih sedang-sedang ni 40 antara 30 dengan 40, nah hati-hati. Kemudian ke 50, nah itu tahu apa masa apa tu, tahu saja dengan orang tua dan tubuh. Kalau umur masih pai, umur 24,5 tahun, siang lebih mantap. Dikali 2 berarti 40, 49 masuk. Ya, itu masih muda itu. Kalau dibelek 94 tahun. Tapi kembali kepada kematian, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tausiah malam ini insyaallah tak ada lambat, tak ada cepat, tak ada cangian, tak ada lamanian, sedang-sedang dia. Ya. Yang pertama dengan oranglah mati, yang kedua dengan anakna, ahli warisna, dan segala-gala tubuh segala-gala. Yang pertama adalah almarhumah ini umurnya cukup panjang kalau dibandingkan tubuh, tapi ukuran Allah masih pendek. Ukuran Allah kalau di akhirat di dalam buku Geratun Nasihin itu 1 detik sama dengan 1000 tahun. Ya. Ashabul Kahfi masuk ke Gua Kahfi itu 300 tahun, itu bulan miladiah. Tapi karena bulan miladiah itulah ratusan tahun, maka ditulis dengan 309 tahun. Jadi kalau umur tubuh di miladiah itu tahun Masehi 49 Cak Agung ini 40 lebar, biasanya lah nambah 3 tahun atau 4 tahun, berarti lah 50 tahunan. Ngapa? Karena kalau bulan Masehi itu 31 ada, 30 ada. Tapi kalau di bulan tubuh, bulan Hijriah, bulan Islam, tak kata 31, yang ada 30. Ya, jadi 28, 29, 30. Tapi kalau miladiah itu Masehi ada yang 30, ada yang 31. Ya, malah pendek 30. Jadi itu. Kalau Jeb berapa umur Jeb? 41, bacaan hampir 45 gitu. Tapi kalau masalah mati tak baca Jeb, kadang-kadang yang muda laju. Kalau dari umur dulu aku berarti. Tapi kalau di Tuhan, kau dulu tak baca orang. Biasa tubuh mati ini yang gemuk cepat mati, yang kurus kencang mati, sama dia. Yang kacamata mati, yang tak kacamata mati, yang sabar mati, yang tak sabar mati, yang bersyukur mati, yang tak bersyukur lemahlah bersyukur, lemahlah sabar. Mati dulu lah, yang sabar mati, yang penyakitan mati, yang tak penyakitan mati. Lu maka yang sehat. Ya lawan sehat penyakit itu. Apalagi corona musim kari. Dema corona tu kena segala. Kiai laju, yang hafal Quran laju, pejabat banyak. Tukang ngurus orang ke kopi di paling banyak. Berapa ratus di Indonesia? 700 lebih itu. Yang perawat-perawat itu, ya, yang mati gara-gara kopi, bukan gara-gara kopi. Mati itu atas izin Allah. Cuma lah karena kopi. Nah, cuma yang tak kena itu orang gila, tak kena. Jadi kalau tak takut dengan COVID, gila dulu, baca, tak ada takut. Kena itu tuh, kiai laju, ya, banyak itu kena. Yusuf Mansur kena, tak tahu berapa bulan. No, kiai itu, ya. Yang
hafal Quran laju, yang tak hafal Quran laju, ya, pejabat laju, cuma di dusun pun ada. Ada Covid, ada alhamdulillah. Ya, tapi jangan nantang, ya kayak Covid dusun dua, kain enggak. Ya. Nah itu. Yang pertama adalah almarhumah tadi insya Allah sekali lagi adalah orang yang baik. Ya, umur 70 tahun, tinggal anak-anak, lapu cucuk, pecicit belum ya? Belum. Nah, lapu cicit. Insya Allah. Ya. Nah tinggal anak-anak sekarang. Anak-anak orang 7 serasan-serasan. Ya, jangan tak serasan. Ada harta kalau ada berbagi, kalau lah ada yang berduit tak sadar minta bagi, unjuknya tak kata. Aman, tak berebut. Kali belumlah rumah mati, dapat lagi, dah berebut harta. Tadi itu nanya, Pak Ustaz, aku tu anakku ni masih hidup, anak lah berebut. Kau kali itu lah mati dulu, lupa banyak bagi itu. Mana berbagi? Berbagi dulu mak. Kalau serasan, tak serasan. Dan daripada itu, anak-anak rakor. Berdoalah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Nak ngenjuk burgo langsung nak baca lagi. Nak tak buat pempek nak baca lagi nak ngenjuk nak. Cuma kalau nak mau buat pempek, ngenjukan ke orang banyak lillahi ta'ala, sedekah atas umat, atas depak, insya-Allah sampai. Nah, itu tugas tubuh masih hidup. Jadi kalau dimensi berbeda. Kalau yang barzah tidak bisa mendoakan orang yang di dunia, tapi orang di dunia insya Allah bisa mendoakan orang yang di alam barzah. Di alam kubur itu alam barzah, alam penantian. Bukan ada lagi ada proses, masih proses. Pada diambang pintu itu barzah itu. Bukanlah semua. Kemudian kalau berbicara di peristirahatan terakhir, belum terakhir. Masih proses lagi. Tapi tubuh ini kalau bahasa macam itu bukan salah, cuma tak benar. Maka tubuh ini di istirahatan terakhir, di lumpatan atau di rungyang. Kalau di Palembang itu di berbunga dengan banyak, berbunga macam sekuning, kadang kawat putih, kadang kawat benar-benar mafang. Maka daripada itu serasan mul, kau ketua. Yang kedua, jangan nak berebutan. Orang tua tubuh itu hakikatnya masih ngelek tubuh. Hakikatnya, hakikat masih ngelek tubuh. Apalagi pai malam ke-1, masih, serasan alhamdulillah. Apalagi baca Quran. Kami memang susah nak 30 juz. Baca Quran terus. Qul huwallahu ahad, kul 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin. Tambah kul sekali lagi, qul ya ayyuhal kafirun. 4 kul. Tak apa-apa. Hadiahan untuk umat. Hadiahan untuk bepa. Ya. Insya Allah ini salah satu anak yang soleh. Ya. Bukan anak wak soleh. Mana wadi? Kenapa tak ada? Apa wadi? Anak yang soleh. Anak yang soleh itu berarti anak yang berbuat baik dengan orang tuanya, yang selalu berbuat baik kepada Allah dan orang tuanya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di samping menyembah Allah, yang kedua itu adalah berbuat baik dengan orang tua dulu. Yang masih hidup, rurohi orang tua dulu. Rurohi orang tua. Yang masih hidup, yang sudah meninggal doaan. Didoa orang tua itu. Cuma tak ada, kalau di galado lah sakit, di rumah sakit, kamu buat nak makan apa? Makan roti ya, malah tua, tak baca lagi. Apalagi sakit-sakit tadi, yang tukang nunggu, nak tukang makan. Ya. Yang tukang nunggu, nak mau yang sakit tetap sakit. Maka mumpung masih muda, kalau yang kepengen nak makan pempek Pak Raden, beli ya. Pempek Palembang. Pempek Palembang sama biar pempek dubuh, cuma cuka lah dia, beda. Itulah orang Palembang, kemudian habis gigi, ngirup cuka, bukan makan pempek. Maka dari itu doa dengan orang tua. Aku yakin anak berenak tak ada beributan. Ya, beribut sedikit itulah yang menembungi. Dia tumbang di dalam kehidupan. Tapi insya Allah keluarga ini akan jadi keluarga yang baik. Kemudian segala-gala tubuh segala-gala orang meninggal itu adalah sebagai peringatan bagi kita. Ya, mau izah supaya itu tubuh sadar. Berarti tubuh
mati. Bila tubuh mati, wallahu a'lam bishawab. Ada dokter ahli mati, tukang cabut nyawa mati. Siapa? Israel. Israel itu pun akan mati. Bila waktu kelak ditiupkan di trompet yang pertama, bukan trompet tahun baru, bukan Kiblat, bukan pelatihan. Ya, kalau di dusun katanya pelatihan, kalau pelembang, nauzubillah. Gewe orang kafir milu kulit. Ya, kata Imam Daud, siapa yang milu dengan gewe itu berarti ia termasuk kaum itu. Al-kafirun itu berarti. Cuman nyebut al-kafirun, makarilah diantisipasi non Islam. Kata kalau al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kata qul ya ayyuhal non muslim, kata. Maka daripada itu tetap kafir. Insya Allah kalau Islam dia masuk surga, tapi orang kafir, wallahu a'lam bishawab, takkan Allah kan masuk surga kalau dia mati. Tapi kalau orang Islam, insya Allah dia mati masuk surga. Itu paham tubuh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, para pentakziah, kita segala-gala persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan tubuh? Harta. Tak pacak mentu kecuali kalau tubuh infakkan di jalan Allah. Sedekahkan di masjid, sedekahkan di musola dengan jalan setapak. Tubuhnya kalau ini Palembang, Pak. Semeter itu berapa? Sejuta semeter. Dan diimpakkan rugi dari dunia. Tapi kalau akhirat selama dipakai itu insya Allah berlipat ganda. Itulah harta yang dilimpahkan di jalan Allah. Itulah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Walaupun jadi tulang sampai ke orang meninggal tadi karena orang liwat di situ. Ya. Apalagi disedekahkan dengan masjid atau musola atau tempat rumah sakit dan sebagainya. Jadi itu tubuh yang masih hidup, tubuh mikir. Jangan ngengkang di dunia ini, tak gila ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengalami alam barzah. Yang pertama adalah alam arwah, alam kandungan, alam fana, alam barzah. Jadi berapa kali alam? Summa yuhitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Hidup, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Kapan mati selama-lamanya? Di akhiratnya Allah. Di barzah belum mati selama-lamanya. Yang pertama arwah, sebelum roh ditiupkan ke embrio keturunan yang baru dalam janin, dalam rahim seorang ibu. Setelah ditiupkan janji dengan Allah, qalu bala syahidna, kami janji dengan Allah akan menyembah Allah, akan menuhankan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian lahir antara hidup dan mati ibu kita, maka kita selamat. Maka inilah namanya alam fana, alam dunia. Alam dunia tak lama. Tubuh aku yakin dan percaya 100 tahun mati sudah lalu. Masih hidup tak tubuh kalau 100 tahun lagi? Kalau aku 40 lepat ditambah 100 aja lokan ada. Tapi tak sanggup lagi. Insyaallah sampai 200 tahun tapi tak Jerang Pak di Indonesia ini yang 100 tahun punya itu jerang. Masih ada, tapi jerang. Ya, jerangnya. Apalagi itu sendua. Tapi dia berapa? 80. 80 tapi dia. Terus sampai 100. 100 tahun lagi insya Allah masuk aku juga. Ya. Tapi dia insya Allah ketemu di akhirat nanti. Amin. Ya. Nah, pasti kita mengalami alam barzah. Di alam barzah itu sudah akan disiksa oleh Allah. Orang yang baik akan dimudahkan oleh Allah. Orang yang banyak dosa disiksa oleh Allah. Yang pertama siksanya dari mana? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi bahwa di alam kubur itu disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir dari kepala. Telempang pakai besi panas. Besi itu berjalan dewek, kelembeng. Ya, macam jalan dewek. Siapa jalannya? Hanya Allah yang tahu. Lemak kalau besi biasa, besi panas pun hancur berantakan. Maka orang yang sholat ibadah kepada Allah, maka ini tak tamengnya. Tok tameng itu adalah benteng orang yang disiksa dari kubur. Apa tamengnya? Sholat 5 waktu. Kalau tameng tak kuat, cuma maghrib kena. Ya. Jumat tak pernah layu.
loncat burungan, 4 kali kaju, 4 kali tak ada. Pokoknya jangan sampai 3 kali. Karena dalam hadis Rasulullah 3 kali tak sholat Jumat, kafir. Kafir di situ bukan kafir nian, tapi kalau dia tobat lagi, insya Allah kembali lagi. Jangan main-mainan. Tubuh mati dan tak pernah sholat Jumat, na'udzubillah, tameng hancur, kepala debu, tameng ada ini. Tahu tameng? Tameng itu benteng, besi. Berarti nyisap kena besi. Ya. Tapi kalau api neraka kita longkar, tameng itu adalah sholat itu dari kepala. Kalau sholat 5 waktu, tameng kurang kuat, ditambah dengan sunat. Sunat duha, sunat tahajud. Karena sholat yang paling tua itu adalah sholat tahajud. Sholat fardu itu Isra Mi'raj Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Maka sholat 5 waktu. Berarti sebelum Rasulullah dipanggil belum ada sholat wajib itu. Yang ada adalah sholat tahajud, sholat malam, lail, ya, sholatul lail. Maka untuk kuat benteng itu di samping 5 waktu, maka ditambah sunat. Tapi kalau sholat 5 waktu baik tak kuat, lauka remuk. Ya, meremuk tak berbudi dulu. Biasa lemah kami remuk, hancur lagi, kembali lagi, hancur lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat disisa oleh Allah. Kemudian dari kanan, apa tamengnya? Tameng dari kanan adalah orang yang selalu berzakat, berinfak di jalan Allah. Yang banyak harta, keluarkan jalan Allah, mati tak diginting. Mobil sedan, mobil Alphard yang mahal dia. Ya, itu baca nyebut Nabi. Tetap mahal mereka. Nah, yang Alphard, Pajero, apalagi Fortuner dan lain sebagainya itu. Infakkan jalan Allah. Kalau tak baca infak, kalau orang tak pergi ke majelis taklim, ajak ke sana. Tapi ada anggapan, mobil aku tak jadi begini orang mati. Tak apa, tapi mobil orang mati guna. Jadi tak ada pantangan. Pantangan kalau nak berinfak di jalan Allah, ajak mobil tubuh untuk orang mati. Itulah pantangan. Pantangan apa? Mati pun, mati pasti tubuh. Ya, desa tubuh dia. Maka apa tamengna? Bentengna itu adalah orang yang selalu berzakat dan berinfak di jalan Allah. Nah, yang tak berzakat dari kanan ini hancur. Kemudian dari sebelah kiri, kecepatan dia. Ceramah tak baca dalam sedekah-sedekah itulah kalau lama tak beleng. Dari kiri itu disiksa oleh Allah. Menjadi meletor kalau tak puasa. Maka puasa di bulan Ramadan inilah tamengna. Orang yang jarak puasa di bulan Ramadan, tamengna adalah di sebelah kiri. Cuma dulu di sebelah kiri puasa, di sebelah kanan tak ada, kepala sembahyang tak ada. Nah, lengkap itu. Kepala hancur, kiri tak ada hancur. Sampai dia bohong ini pada itu. Ya, maka daripada itu, ya harus puasa di bulan Ramadan. Ngapa nak puasa Ramadan? Karena kita menahan hawa nafsu. Nama kuat tameng itu adalah ditambah dengan puasa sunat Senin Kamis bulan Rejab. Cuma makanya ada di WA siapa yang Rejab di awal bulan Syawal itu WA di dua orang tua tak ada juga. Maka sama dengan 700 tahun dan belum puasa Syawal. Berarti puasa Ramadan. Kalau 700 tak ada masalah hati-hati kalau itu. Tapi kalau diperbanyak puasa di bulan Syawal, yang sahih. Ya, kata Rasulullah, puasalah di bulan haram, Zulhijjah, Dzulqa'dah, ya, Sya'ban, Rajab, dan Ramadan. Nah, yang 4 bulan jadilah yang dianjurkan memperbanyak puasa. Ramadan pulnya memang wajib. Maka di sebelah kiri adalah tamengnya puasa di bulan Ramadan. Mikir-mikir yang tak semayang, yang tak puasa, yang tak gelak zakat. Tameng, aku nyampaikan dia. Tameng yang terakhir dari kaki. Tak kena dari kepala, dari kanan. Tak kena dari kanan, dari kiri. Tak kena boleh dari kaki. Nah, tak baca bukan anak berani. Ya,